Minasan konnichiwa, selamat datang kembali di channel YouTube Dewi dan Jepang. Kali ini saya akan melanjutkan bahasan hiragana. Meskipun sudah selesai kita belajar huruf hiragana, tetapi masih ada ya beberapa huruf yang merupakan variasi dari huruf hiragana dasar yang sudah kita pelajari. Oke, baik, langsung saja. Kita lihat daftar hiragana yang sudah kita pelajari ya secara bertahap dari beberapa waktu yang lalu. Ada A, I, U, E, O, kemudian ada K, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Si, Su, Se, So, Ta, Ci, Tsu, Te, To, Na, Ni, Nu, Ne, No, Ha, Hi, Fu, He, Ho, Ma, Mi, Mu, Me, Mo, Ya, Yu, Yo, E, Ra, Ri, Ru, Re, Ro, Wa, O, En. Ya, ini sudah kita pelajari ya. Nah, berikutnya kita akan pelajari variasi dari huruf hiragana yang sudah kita pelajari tadi ya, huruf dasar hiragana. Yang dimaksud variasi seperti apa sih? Misalnya ya di sini ada ka, ki, ku, ke, ko. Ini istilahnya teng-teng ya dalam bahasa Jepang. Kalau dikasih teng-teng, maka dia akan menjadi ga, gi, gu, ge, go. Ya. Jadi bukan kaki kukeko lagi, tapi menjadi gagi gugego atau ngangingu ngengo. Begitu ya. Oke. Nah, berikutnya. Kalau misalnya sa, barisan sa, si, su, se, so. Ini kalau dikasih teng-teng, ini menjadi za, zi, za, ji, ya, zu, ze, zo. Ya. Perhatikan untuk ji ya, ini bukan zi tetapi menjadi ji desne. Yang lain sama ya, za, zu, ze, zo. Nah, hanya untuk zi bukan zi tapi ji desne, ji ya. Oke. Berikutnya ada dari tachi, tsu, te, to. Ini menjadi da, ji, zu, de, do. Nah, untuk ji sama dengan huruf tadi ya. Sa ya, si jadi ji. Ini juga ci jadi ji ya. Kemudian ada tsu ya, jadi zu ya, zu. Lah berarti sama dengan yang sebelumnya dong ya. Yang tadi yang ji dan zu ya. Ya, sama, tetapi pada umumnya yang digunakan di dalam kalimat bahasa Jepang yang awal ini, yang dari si dan su ya, menjadi ji dan zu ya. Untuk yang ini, yang dari ci menjadi ji atau tsu menjadi zu, ini tertentu saja ya. Tidak banyak begitu. Jadi kalian hafalkan saja yang ini ya, yang dari si dan dari su menjadi ji dan zu. Desne. Oke. Wakarimasu ka? Daijoubu desu ne? Oke, nanti ada latihannya ya. Berikutnya. Di sini ada ha, hi, fu, he, ho desne. Ha, hi, fu, he, ho. Ini menjadi babi, bu, be, bo. Ya, dikasih teng-teng. Ba, bi, bu, be, bo. Oke. Berikutnya masih dari ha, hi, fu, he, ho. Ini kalau dikasih maru. Ya, ini istilahnya maru. Ya, kalau tadi yang titik 2, ya, strip 2 ini teng-teng ya. Kalau yang ini maru ya, menjadi papi pu pepo ya. Oke, papi pu pepo. Berikutnya ada ki desne. Nah, ini kita udah belajar ya. Ya,
yu, yo ya. Tetapi ketika ya itu lebih kecil. Kalau misalnya kita tulis di dalam kotak ya, itu 1/4 sebelah kiri bawah saja ya si ya kecil ini atau yu kecil ini atau yo kecil ini ya menempati dalam satu kotak. Kita bayangkan hanya 1/4 kotak di sebelah kiri bawah. Desne, dibacanya ini menjadi kya, kyu, kyo. Ingat, bahasa Jepang merupakan bahasa yang ada ritmenya atau ada ketukannya ya. Ki dengan ya, itu kalau berdiri sendiri ki ya, ki ya. Tetapi kalau ya-nya dengan tulisan kecil seperti ini dibacanya menjadi kya, begitu ya, kya. Desne, satu bunyi, satu ketukan ya. Jadi hati-hati. Apakah ya ini ditulis sama ya, sama besar dengan ki-nya, itu menjadi dibaca kia ya. Tetapi kalau seperti ini dibaca kya ya, karena ya-nya itu lebih kecil ya dari yang umumnya atau yang sama besarnya dengan ki ini tidak ada ya, yang ada lebih kecil. Jadi dibaca kya. Yu juga sama, kyu. Yo juga sama, kyo. Desne. Nah, kita perhatikan di sini ya, yu, yo ini menempel pada bunyi i, barisan i ya. Jadi seperti ki di sini menjadi kya, kyu, kyo. Kemudian yang dikasih teng-teng tadi dibaca apa? Gya ya. Aduh, maaf ini ternyata salah saya. Ini gya ya. Gya, gyu, desne, gyo, desne. Gya, gyu, gyo ya. Ini menjadi dibaca gya, gyu, gyo. Desne. Hai. Ja, tsugi wa desne. Kita lihat di sini ada sha, shu, sho. Desne. Sha, shu, sho ya. Nah, untuk kya ini pakai ye ya kalau romajinya. Meskipun ini kalau kita sudah bisa hiragana nggak perlu paham seperti ini, tidak apa-apa ya. Tapi ketika kita menulis bahasa Jepang dalam Latin seperti ini tulisannya. Ini juga gya, gyu, gyo pakai ye ya. Nah, tapi kalau si ini ya, sha ya, bukan sha. Meskipun ada si yang seperti ini ya, sha ya, sha, shu, sho. Tapi ya kita sha saja ya. Oke. Berikutnya ini juga, kalau ini sudah betul ya, ji ya, ji menjadi ja ya. Nah, ini juga ada yang menulis ja ya, ja, ju, jo ya. Ada juga yang menulis seperti ini, ja, ju, jo ya. Oke, bebas yang mana saja kalau untuk Latinnya ya, ja, ju, jo. Hai, ja, tsugi wa kore wa chi desu ne. Chi menjadi cha ya. Ini juga bisa CHA, juga bisa CYA. CYA ada nggak ya? Kayaknya jarang ya. Saya sering menemukan cha ya, ocha misalnya ya, teh. Cha desu ne. Chu, cho desu ne. Cha, chu, cho. Hai, tsugi. Kore wa, ini juga salah ya, gomen ne. Nia ya, nia. New desu ne. New. Tsugi wa nyo desu ne. Nyo. Hai. Nya, nyu, nyo. Hai. Ja, berikutnya ada hya, hyu, hyo desu ne. Hya, hyu, hyo. Dari hi. Tsugi ya, ada bi desu ne. Bya, byu, byo. Oke, bya, byu, byo. Ja, tsugi wa pi desu ne. Menjadi pya, pyu, pyo. Oke. Ja, tsugi ikimasu yo. Mi. Mi desu ne. Menjadi mya, myu, myo. Mya, myu, myo. Hai. Ja, tsugi wa ri desu ne. Ri. Ria, ryu, ryo. Ria, ryu, ryo. Oke. Nah, selanjutnya mari kita coba melihat bunyi panjang ya, bunyi panjang dalam bahasa Jepang. Seperti ini misalnya. Di sini ada oka-san. Nah,
bunyi panjang untuk K ya bunyi A ini dituliskan dengan A. Desu ne. Okasang. Ini menjadi 5 bunyi ya. Okasang ya, seperti itu. Ne. Okasang desu ne. Hai, berikutnya ada Oni-san ya. Oni-san ya, seperti itu ya. Ada 5 ketukan ya, Oni-san. Berikutnya ada bunyi U panjang, itu pakai huruf U saja. Yuki desu ne. Yuki. Beda dengan Yuki ya. Kalau Yuki itu 2 ketukan, kalau ini Yuki desu ne. Hai. Yang berikutnya ada One-san desu ne. Bunyi E panjang pakai huruf E desu ne. One-san ya, di ejanya seperti itu, tapi kalau disebutkan dalam satu kosakata One-san ya, seperti itu ya. 5 ketukan. Berikutnya kalau O, nah kalau O ini ada 2 ya. Ada yang pakai O yang A, I, U, E, O ya, seperti ini toi ya, artinya jauh ini ya, toi. Ini pakai O. Tapi ada juga yang pakai U ya, seperti ini. Sayonara ya. Sayonara. Dia yo ya, panjang O, tapi pakai U. Nah, untuk bunyi O panjang pakai U ini justru yang lebih umum ya dibanding dengan yang pakai O. Jadi yang pakai O ini biasanya kita hafalkan saja karena sedikit jumlahnya ya. Jadi kalau toi yang artinya jauh, oh dia bunyi panjangnya pakai O bukan pakai U. Begitu ya cara kita menghafal. Nah, pada umumnya ya ini sayonara ya, meskipun ditulis U tapi dibacanya O ya, sayonara desu ne, bukan sayonara, bukan sayonara ne, sayonara desu ne. Seperti itu, ada 5 ketukan ya. Oke. Nah, ada satu bunyi yang untuk ei begitu ya. Ini ei ya. Sensei ya, guru ya, sensei. Nah, ini tidak dibaca sensei ya, i ya. Tidak dibaca jelas i, tetapi menjadi e. Ini menarik juga ya. Sensei. Tulisannya tetapi dibacanya sensei. Ne, sensei, sensei, gakusei, toka desu ne. Ei ini dibaca e gitu ya. Hai. Berikutnya renshu shimashou. Nah, mari kita coba latih membaca dalam satu kalimat ya, karena kan kita sudah belajar hiragana secara lengkap nih ya. Oke. Sebentar ya. Hai, kore do desho? Mari kita baca sama-sama ya. Ichiban. Ohayo gozaimasu ya. Ohayo gozaimasu. Ne, meskipun di sini pakai su di belakangnya tapi nggak jelas su-nya. Jadi cuman S-nya aja ya, U-nya lesap. Hai. Yuk kita ulangi. Ohayo gozaimasu. Hai. Berikutnya, nih Bang, nomor 2. Konnichiwa desu ne. Nah, ini kenapa sensei dibaca wa padahal kan tulisannya ha. Nah, ini sih untuk persalaman selamat siang dan selamat malam, ini wa-nya pakai wa ha gitu. Hafalkan saja ya kalau ini ya. Kenapa saya juga nggak tahu ya. Sampai sekarang saya hafalkan saja sudah ya. Hai, konnichiwa. Nah, sama dengan nomor 3, konbanwa. Nah, kalau di nomor 2 ada en, di sini dibaca en ya. Tapi di nomor 3 di sini en tulisannya, tapi dia dibaca m ya, m. Mama ya, M ya, karena di depannya ada ba ya, konbanwa ya, konbanwa. Nah, di sini
kita ingat aturan bahasa Arab ya, iklab ya, menghadapi huruf ba menjadi gitu ya. Iya, sama ya dalam bahasa Jepang juga. Konbanwa. Nah, untuk yang en yang kedua ini dia tidak dibaca en ya, en, tetapi eng desu ne. Jadi kalau saya tambahkan di sini tulisannya untuk ini n-nya ini ya, n-nya ini dibacanya en ini ya ditulisnya. Tapi kalau untuk yang ini N-nya itu yang pertama dia dibaca ya, kemudian N yang berikutnya itu dibaca gitu ya, ya seperti itu. Oke, jadi dalam bahasa Jepang N itu hanya satu ya, tetapi secara bunyi variasinya ada 3 ya, ada N, ada ada gitu ya. Sehingga di nomor 2 konnichiwa pakai n ya. Tetapi kalau di nomor 3 di sini konbanwa ya, konbanwa ya. Oke, seperti itu. Sehingga kalau ditulisnya dalam romaji seperti apa? Dalam huruf Latin ya seperti ini barangkali ya, konnichiwa, konnichiwa begitu ya. Nah, kemudian yang ini konbanwa gitu ya. N-nya jadi M berubah, tetapi N ini biasanya nggak jadi gini ya. Nggak jadi gini, konbanwa nggak juga, tapi jadi begini ya, konbanwa desu ne. Hai, seperti itu barangkali jelas ya. Jadi kalau kita mengucapkan selamat siang, konnichiwa pakai N. Kalau untuk selamat malam, konbanwa そんな感じですね。はい、いいですか? Oke, saya lanjut ya. 次は、おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。ってことですね。はい、じゃあ5番。ありがとうございます。ありがとうございます. Nah, ini artinya terima kasih ya. Arigatou gozaimasu. Kalau masih di awal-awal kita belajar hiragana, biasanya dipisah dulu kayak gini nih ya. Pakai satu spasi ya, dipisah supaya menunjukkan ini satu kosakata, ini satu kosakata gitu ya. Tapi kalau sudah belajar hiragananya mahir, biasanya ini udah nggak ada ya. Nanti biasanya seperti ini gitu ya. Tidak ada jeda lagi. Ini untuk supaya kita mudah membaca bahwa ini jedanya di sini ya. Ini juga dimulai lagi baca gitu. Seperti itu ya. Hai. De, ja tsugi ne, 6番。すみません。すみません。すみません。Mohon maaf ya. Tadi ohayo gozaimasu. Selamat pagi. Konnichiwa. Selamat siang. Konbanwa. Selamat malam. Oyasumi nasai juga selamat malam atau selamat beristirahat ya. Jadi kalau kita berpisah di malam hari, kita pakai oyasumi nasai gitu ya. Kemudian ada arigatou gozaimasu, ini ucapan terima kasih ya. Kemudian ada sumimasen, sumimasen ya, sumimasen. Ini mohon maaf ya. Jangan nabang nomor 7. Otsukare sama deshita. Otsukare sama deshita. Otsukare sama deshita ya. Otsukare sama deshita ini apa ya istilahnya ya? Ketika kita berpisah atau ketika bertemu juga ada sih ucapan otsukare sama des di sini ya. Tapi des ya bukan desta. Kalau pakai desta di sini artinya misalnya kalian di kampus ada kegiatan klub atau ada rapat untuk persiapan event apa gitu ya. Nah, terus kemudian kalian berpisah ya, sudah beres rapatnya. Itu biasanya saling mengucapkan otsukare sama deshita gitu ya, otsukare sama deshita. Atau misalnya kalian tidak berada di kegiatan yang sama. Misalnya
kalian bertemu dengan si B, yang si B itu ada aktivitas lain ya, tidak bersamaan, tapi bertemu kemudian biasanya otsukare sama deshita yang diucapkan ya. Tapi itu untuk misalnya kakak kelas gitu ya, karena ini kan bentuknya formal ya, otsukare sama deshita ini. Atau bisa jadi ke atasan juga bisa ya, otsukare sama deshita ne. Hai. De, tsugi 8番、また会いましょう。また会いましょうya. Mata会いましょう. Mari kita bertemu lagi begitu ya. Di sini ada yo sho ya, sho tapi panjang jadi show ya, show desu ne. Hai, ja tsugi wa kore wa 9番、はじめましてya, はじめまして。Kita sudah belajar ya di sini hajimemashite. Perkenalkan begitu ya, hajimemashite. Watashi no namae wa Tanaka desu. Nama saya Tanaka. Watashi wa gakusei desu. Saya mahasiswa. Ya, di sini nama saya, ini watashi saya, namanya nama saya Tanaka. Saya mahasiswa. Watashi wa gakusei desu. 12番 nomor 12, Osaka Daigaku no gakusei desu ya. Osaka Daigaku no gakusei desu ya. Saya mahasiswa Universitas Osaka ya. Di sini gakusei mahasiswa, daigaku universitas, Osaka desu ne. Tokyo kara kimashita ya, saya datang dari Tokyo ya. Tokyo itu sebenarnya ditulisnya panjang seperti ini ya, tapi kita mengenalnya Tokyo saja, tidak ada u, tidak ada bunyi panjang di situ ya. Begitu. Hai, ja tsugi 14番、今は大阪に住んでいます。Sekarang saya tinggal di Osaka. Ima wa Osaka ni sunde imasu. Yang terakhir, dozo yoroshiku onegai shimasu. Hai, dozo yoroshiku onegai shimasu. Iya. Kalau kita perhatikan di sini ada kosong-kosong ya, ada spasi-spasi ya. Ini untuk pemula biasanya karena kita masih belum tahu sampai mana kosakatanya, yang mana partikelnya, seperti itu ya. Jadi kita bisa lebih mudah membaca kalau seperti ini kan ya. Watashi no namae wa Tanaka desu. Watashi wa gakusei desu. Osaka Daigaku no gakusei desu. Tokyo kara kimashita. Ima wa Osaka ni sunde imasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Seperti itu ya, jadi lebih mudah membacanya. Nanti kalau sudah mahir seperti ini ya tulisannya, deket-deket gitu, nggak ada spasi ya. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Sonna kanji desu ne. Hai, karena masih pemula ya, saya buat seperti ini. Oke, demikian ya untuk latihan dalam kalimat ya. Alhamdulillah kita sudah belajar variasi dari hiragana, yaitu ga, gi, gu, ge, go, za, ji, zu, ze, zo ya. Za, ji, zu, ze, zo. Kemudian ada da, ji, zu, de, do. Ba, bi, bu, be, bo. Hai, ja tsugi wa papi, pu, pepo desu ne. Tsugi wa desu ne, ada kya, kyu, kyo. Sha, shu, sho. Cha, chu, cho. Nya, nyu, nyo. Hya, hyu, hyo. Mya, myu, myo. Rya, ryu, ryo desu ne. Hai, ja tsugi wa ぎゃ、ぎゅ、ぎょ、じゃ、じゅ、じょ、
bia, biu, bio. Pia, piu, pio desu ne. Oke, seperti itu. Do desu ka? Hiragana no variation wa. Ya, bagaimana dengan variasi dari hiragana yang sudah kita pelajari? Menarik ya. Jadi sampai sini kita sudah lengkap nih belajar hiragananya. Nah, tsugi wa katakana no benkyou ni utsurimashou ya. Berikutnya kita akan belajar katakana ya, huruf katakana untuk bahasa serapan ya, katakana ini. Jadi nanti kalian bisa menuliskan atau bisa membaca nama-nama orang asing, termasuk kita ya, orang asing bagi orang Jepang ya. Nama kita nanti akan bisa ditulis dengan katakana ya, tidak bisa dengan hiragana karena hiragana merupakan huruf yang digunakan untuk kosakata dalam bahasa Jepang saja ya. Oke, baik, demikian semoga bermanfaat. Bertemu lagi di video berikutnya. Dewa minasang, sayonara, gambarimashou.